Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seruan apostolik dari Bapak Fransiskus tahun 2016 ini ditujukan untuk Anda yang hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. Kalau paroki kita mengambil tema yang dikutip dari Amoris Laetitia, kita semua sedang diajak untuk merefleksikan betapa keluarga itu sangatlah penting di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan iman, dalam pangupo jiwa, dalam membangun afeksi yang hangat, dan dalam banyak hal. Dan kebanyakan orang memilih panggilan hidup berkeluarga. Amin. Nah, saudari-saudara, pertama-tama saya ingin mengajak Anda untuk menyanyikan lagu yang semua Anda bisa, dan saya selalu menyanyikannya di mana-mana. Lagu anak-anak, Kasih Ibu. Kita persembahkan lagu itu sebagai doa kita, doa terima kasih kepada Bapak Ibu kita, entah yang masih sugeng maupun yang sudah di surga. Maka entah Anda sepuh, entah Anda anak-anak, entah saya, semuanya menyanyi. Siap? Siap ya, yuk kita berdiri yuk, biar menyatakan siap dan sigap kita untuk berdoa dalam nyanyian mensyukuri Bapak Ibu kita. Kasih Ibu, gitu ya. Semua nyanyi ya. Kasih kepada mereka yang belia sepanjang masa, hanya memberi bagai sang surya menyinari. Sekali lagi, kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu kita. Terima kasih, silakan duduk. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua dari kita hidup dalam keluarga. Entah Anda menjadi ibu, entah Anda menjadi bapak, entah Anda menjadi anak. Setiap pribadi ada dalam keluarga. Dan bagi Gereja Katolik, keluarga adalah kehidupan yang sangat bermartabat. Dan ini tidak basa-basi, saudari-saudara. Itulah kenapa perkawinan Katolik itu dipersiapkan sedemikian rupa. Ada yang namanya penyelidikan kanonik, wawancara calon manten. Ada kursus perkawinan. Hari ini ada kursus perkawinan yang diikuti oleh 10 pasangan. Banyak sekali juga dari paroki-paroki tetangga. Kemudian perayaan perkawinan selalu khidmat dalam doa, dalam nyanyian, dalam firman. Karena memang keluarga itu sungguh-sungguh bermartabat dalam Gereja Katolik. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya matur marang panjenengan sangat bermartabat, tidak berarti tidak ada luka, dosa, dan pelanggaran. Banyak. Anda merasakan entah sebagai pelaku, entah sebagai korban di dalam keluarga Anda. Tetapi itu tidak pernah mengurungkan berkat Allah.
untuk setiap pribadi dalam keluarga Anda masing-masing. Amin. Itulah yang kita hayati dalam iman kita. Nah, Bapa Suci menyapa itu pada setiap keluarga. Ini adalah dokumen gereja seruan apostolik. Angel diwoco. Angel. Aku yo kangelan moco. Karena bahasa dokumen yang seolah-olah diterjemahkan langsung dari bahasa ibu sehingga sangat kaku bahasanya. Tetapi saya ingin mengatakan beberapa hal berkaitan dengan hari ini adalah novena hari pertama dan setiap hari Minggu adalah novena sampai tanggal 9-10 Juli nanti. Tema ulang tahun paroki kita adalah ayo bergerak dan berjalan bersama. Tentu saja Anda mengingat akan tema sinode gereja seluruh dunia. Di antaranya adalah bergerak dan bersama. Dan hari ini mengambil bab 1 dari Amoris Laetitia, sukacita kasih, yang judul lengkapnya bab 1 itu dalam terang sabda. Jadi diterangkan di sana bahwa keluarga itu hidup diterangi oleh firman. Dan diceritakan dalam seluruh firman Allah dari kisah Adam dan Hawa sampai keluarga Nazaret dan kitab Wahyu, betapa hidup keluarga itu ora sarwa indah. Gitu? Dan banyak contoh-contoh pengalaman hidup sepanjang sejarah kitab suci, sejarah keselamatan. Betapa banyak kegagalan, betapa banyak yang meneguhkan, betapa banyak yang layak menjadi teladan, dan bagaimana firman itu menjadi terang di dalam keluarga. Dikutip dalam awal bab kedua Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Takut itu akan Tuhan itu artinya takwa, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya. Berbahagialah engkau apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu bekerja, ya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anggur zaitun itu kan buah-buah favorit di Timur Tengah sana, di Kanaan. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudari-saudara, bab 1 dari dokumen ini mengajak kita untuk terus kembali kepada firman. Ketika jatuh bangun, nibotani, suka duka, untung malang, sehat sakit, kita menghidupi kesetiaan dan cinta di tengah keluarga. Mungkin saya keliru, tetapi diantaranya refleksi saya adalah betapa hidup berkeluarga itu sangat mulia, tanggung jawabnya besar, komitmennya juga harus besar. Dan itu adalah perjuangan kesucian Anda dalam keluarga dan kita semua. Maka yuk, saya ingin mengajak Anda untuk ternyata aku punya kesempatan besar untuk suci ketika aku membangun kesetiaan, ketika aku mendasarkan pada firman Allah di tengah keluarga. Bapak Suci Fransiskus kita tahu adalah paus yang terus-menerus mengalami belas kasih Allah dan ingin menularkan itu pada setiap pribadi. Maka kental dalam dokumen ini adalah ajakan untuk membangun belas kasih, kerahiman juga di dalam hidup berkeluarga. Para kadang dikatakan
bahwa hidup berkeluarga itu bukan, atau hubungan suami istri atau anak itu bukan hanya sekedar hubungan afeksi, kehangatan persaudaraan. Kalau hubungan afeksi kita akan capek dan lelah. Kalau yang Anda harapkan adalah cinta kasih tetapi horizontal, lelah. Karena kita saling mengharapkan dan menuntut. Tetapi Injil hari ini persis mengatakan yang lain. Mari kita lihat Injil hari ini dari teks Anda. Injil hari ini. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Asik kan? Mungkin ada bangga, wih, Tuhan memberi perintah saling mengasihi, bahkan ditambahi seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Top apa enggak? Top. Top kan? Ning kuwi kurang jebule. Itu masih kurang. Karena kalau kita saling mengasihi, sesungguhnya kita tidak melepaskan diri untuk orang yang kita kasihi, karena saling. Tetapi apa yang ditunjukkan dalam Injil hari ini? Saya lanjutkan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ukuran kasih Anda di tengah keluarga adalah seperti Allah mengasihi Anda, mengasihi saya. Apa itu di dalamnya? Kasih yang tulus tanpa pamrih. Kasih yang memaafkan ketika anggota keluarga melakukan kesalahan sefatal apapun. Kasih kepada pasangan hidup ketika aku dicuekin dan diduakan. Kasih kepada orang yang telah mengkhianatiku untuk aku terima kembali menjadi bagian hidupku. Setidaknya saya pernah menemukan beberapa pasangan hidup yang begini. Menikah, punya anak, terus bojone minggat. Golek wong liya jadi selingkuhan. Lama bertahun-tahun. Dan ketika menjadi stroke, pulang ke rumah dan diopeni bojone sing lawas. Dahsyat kan? Ono meneh. Lunga matahun-tahun ngerti nek kuwi duwe bojo liya. Terus kemudian meninggal di tempat istri mudanya. Dan dibawa pulang ke rumah dan dirawat dan ditangisi. Pengampunan, maaf. Dan itu bukan kasih yang horizontal afeksi, tetapi as I love you. Tuhan mengatakan sebagaimana aku mengasihi engkau. Siapapun kita di hadapan Allah, Allah mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Siapapun pasangan Anda, anak Anda, orang tua Anda, lihatlah dan teladanlah Allah yang mengorbankan hidupnya demi kasih kepada orang itu. Jadi kasih yang sungguh-sungguh lahir dari kerahiman dan pengalaman akan Allah yang mengasihi Anda. Maka Bapak Suci memilih semboyan waktu ditakbiskan waktu dilantik menjadi paus. Beliau mengambil pilihan moto miserando etque eligando. Miserando, karena belas kasihnya atque eligando, aku dipilih, atau ia memilih aku, atau memilih aku. Jadi Bapak Suci mengalami, kalau aku dipilih menjadi orang seperti ini, kalau aku dipilih menjadi seorang Romo, kalau Anda dipilih menjadi seorang ibu, kalau Anda dipilih menjadi seorang bapak, kalau Anda adalah anak-anak, itu karena melulu Allah yang berbelas kasih. Maka kalau kita ingin mengembangkan cinta yang atas dasar firman Allah, satu,
kata sambungan itu adalah belas kasih, kerahiman. Maka ketika Anda ingin memperlakukan berayat yang mungkin menjengkelkan dan melukai, jangan melihatnya hanya dengan cinta semata, tetapi mesaaki, belas kasih, dan kemudian menolong menjadi bagian yang memberi kegembiraan dan kelegaan keluarga kita. Amin. Dahsyat ya firman Tuhan hari ini dan tema hari ini. Apalagi yang ingin saya katakan? Maka saudari-saudara, keluarga dikatakan dalam bab 1 ini, dalam tema pertama adalah gereja rumah, Ecclesia Domestica, yang artinya di tengah keluarga kita sungguh bisa mewujudkan persekutuan di mana Allah hadir dalam ekaristinya. Setiap makan bersama, Tuhan Yesus yang mengorbankan hidupnya. Ekaristi itu kan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita juga membangun komitmen untuk mengorbankan diriku untuk keselamatan anggota keluargaku. Walaupun dengan demikian aku mengalahkan egoku untuk keselamatan keluarga. Maka di sana juga ada dikatakan tugas penggembalaan satu terhadap yang lain. Saudari-saudara, saya membayangkan, kemudian terbayang dalam diri Anda betapa banyak borok dan dosa selama ini. Tetapi Allah siap merengkuh kita dalam dosa dan borok kita, memperbarui hidup keluarga dalam terang sabda. Itulah kenapa saya mengajak Anda menyanyikan kasih ibu kepada beta. Tak terkira sepanjang masa, hanya memberi belas kasih, mengorbankan hidupnya. Tak harap kembali, bagikan surya menyinari dunia. Kita nyanyikan sambil duduk menutup homili ini.